Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Iman Novelasari, NIM E2019-2200. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kebijakan-kebijakan pembangunan, di mana saya akan melanjutkan materi dari teman-teman saya sebelumnya, yaitu pada bagian pentingnya ekonomi pembangunan Islam. Nah, apa saja sih pentingnya dari pembangunan pada ekonomi Islam? Di sini kita akan membahas terlebih dahulu apa perbedaan dari pembangunan ekonomi konvensional dengan pembangunan ekonomi Islam. Di mana pada kedua pembangunan ekonomi tersebut perbedaannya terletak pada workflow-nya, yaitu pengembangan ekonomi baik sebagai sebuah ilmu pengetahuan maupun implementasi kebijakan. Nah, perbedaan elemen utama ini berimplikasi pada aspek-aspek turunannya dalam ekonomi seperti acuan, kemudian subjek, objek, kemudian tujuan, prosedur, dan strategi dalam melaksanakannya. Di mana Islam melihat pembangunan ekonomi itu sebagai pertumbuhan kematangan manusia, di mana kemajuan materi yang ada pada saat ini itu tidak bisa dihindari dan hal itu harus ditunjang dengan adanya kekuatan kematangan spiritual. Jadi dalam pembangunan ekonomi Islam ini tidak hanya kita menggunakan materi saja, tetapi dipadu-padankan dengan spiritual yang kita miliki, tidak terlepas dari nilai-nilai agama Islamnya tentunya. Kemudian karena dari itu semua terdapat sebuah tujuan, di mana dalam pembangunan ekonomi Islam ini memiliki beberapa tujuan. Yang pertama yaitu stabilitas ekonomi, kemudian keadilan, distributif, dan kepedulian terhadap alam. Kemudian prinsip-prinsip pada pembangunan ekonomi perspektif Islam ada 3. Yang pertama yaitu pembangunan ekonomi dalam Islam yang bersifat komprehensif dan mengandung spiritual, moral, dan material. Ya, tentu saja dalam prinsip-prinsip menjalankan pembangunan ekonomi itu kita tidak hanya menggunakan materi saja. Pastinya kita juga melibatkan aspek-aspek yang lainnya seperti spiritual, moral, material. Itu harus kita gunakan semua, tidak bisa hanya salah satunya saja. Kemudian yang kedua yaitu fokus utama pembangunan adalah manusia dengan lingkungan kulturalnya. Ya pastinya pada pembangunan ekonomi Islam ini lingkungan itu juga sangat penting ya, karena kita kan membutuhkan manusia-manusia yang memiliki kualitas yang baik dalam pembangunan ekonomi Islam. Kemudian yang ketiga yaitu penekanan utama dalam pembangunan menurut Islam terletak pada pemanfaatan sumber daya yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada umat Islam. Ya pastinya kita sebagai manusia itu harus sebaik mungkin mengelola apapun yang sudah Allah berikan kepada kita. Seperti pada Indonesia sendiri, Allah memberikan tanah yang subur pada negara kita Indonesia. Kita sebagai manusia harus bisa memanfaatkan itu dengan baik, bisa mengelola itu dengan baik, yaitu dengan cara misalnya menanami padi, sayur-sayuran, buah-buahan, yang dimana hasilnya tersebut bisa untuk kebutuhan kita sehari-hari. Kemudian pada pendekatan konsep ekonomi Islam juga sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia yang dimiliki oleh suatu bangsa dan negara. Jadi pada pembangunan ekonomi Islam itu sepenuhnya itu bergantung pada manusianya, di mana apabila pada suatu negara tersebut memiliki manusia yang berkualitas baik, yang memiliki ilmu yang banyak, kemudian spiritual yang kuat, itu akan mempermudah dalam pembangunan ekonomi Islam. Karena manusia itu adalah subjek dan objek dari pembangunan ekonomi Islam. Kemudian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Yang pertama yaitu sumber daya yang dapat dikelola. Ya, yang dimaksud dengan sumber daya yang bisa dikelola itu yaitu sumber daya alam yang kita miliki, seperti pertanian, pertambangan, kemudian pelautan. Kemudian yang kedua yaitu sumber daya manusia, di mana kita sebagai manusia yang mengelola itu semua, yang mengelola dari sumber daya alam itu. Maka dari itu kita harus bisa dengan baik mengelola itu agar tidak sia-sia yang sudah Allah berikan kepada kita. Kemudian yang ketiga yaitu teknologi. Ini sangat penting ya, di mana teknologi itu mendukung untuk pembangunan ekonomi Islam itu lebih maju, karena tidak dapat dimungkiri kita sekarang hidup di era globalisasi yang dimana kita sangat membutuhkan yang namanya teknologi, dimana para pabrik-pabrik itu menggunakan mesin-mesin yang sangat canggih untuk mempercepat produksi atau pengelolaan sumber daya alam yang sudah kita miliki.
Pada pembangunan ekonomi Islam ini, khususnya pada pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, Islam tekankan pada pengembangan sumber daya manusia dan sumber daya alamnya untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia. Akan tetapi ini semua itu bukan hanya untuk mewujudkan pemenuhan kebutuhan material saja, tetapi juga untuk mempersiapkan kita di kehidupan akhirat yang kekal. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila terdapat banyak kata-kata yang salah atau kurang jelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.